Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Regi di sini. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Hari ini Kak Regi mau cerita kancil, judulnya Kemarau. Kemarin Kak Regi udah cerita juga kancil, judulnya Singa Tertampan. Ini loh. Jangan lupa ya ditonton. Oke, gimana? Udah siap semua kan? Yuk kita mulai. Suatu hari di musim kemarau, suasana hutan yang sangat menyedihkan. Rakyat hutan mengeluh kehausan. Haus, panasnya, minum. Para penghuni rimba berburu air untuk menghilangkan rasa haus mereka. Sementara itu, di tepi sungai ada Paman Kabu. Ia berpikir, kemarau panjang, sulit air, mereka sangat butuh air. Hanya di tempatku yang masih ada air. Sebetulnya cukup saja sih untuk mereka, tapi aku harus menunjukkan kekuasaanku. Mereka harus diberi pelajaran, kata Paman Kabu. Lalu Paman Kabu mengumpulkan rakyatnya dan ia mulai menyampaikan satu pengumuman. Hai rakyatku, mulai hari ini jagalah sungai ini. Jangan sampai ada satu hewan pun yang minum di sungai ini selain kita. Setiap 10 meter harus ada satu yang berjaga-jaga di tepi sungai. Demikianlah penjagaan yang dilakukan rakyat Kabu setiap hari. Siapa saja yang mendekat akan digigit dan dikejar, dihardik, dan ditakut-takuti. Ketika itu Paman Maung merasa haus dan ia berpikir menuju tepi sungai, dan ia melewati dalam hutan hingga ia melihat suasana rakyat hutan yang tampak loyo dan lemas, dan ia berpikir, kenapa lesu dan loyo begitu? Ketika Paman Maung sampai di tepi sungai dan ia mengintip dari balik semak, ia melihat kekejaman rakyat Paman Kabu. Lalu kata Paman Maung, pantas, tapi aku haus, dan awas kalau si Bie Bau itu berani melarangku. Paman Maung pun minum sepuas-puasnya. Dan ketika itu Paman Kabu melirik dan ia berpikir, itu si Paman Maung. Aku malas berurusan dengan kuku tajamnya. Aku pura-pura tidur sajalah. Dan Paman Kabu pun tertidur. Setelah selesai minum, Paman Maung pun berkata, wow, dia takut pada hewan kuat seperti aku. Dan Paman Maung pun merasa sombong. Ia berkata kepada hewan-hewan di dalam hutan yang lainnya, salahnya, kenapa kalian mau jadi hewan lemah dan kecil? Datanglah segerombolan teman-teman Kak Nyet-Nyet yang datang dari hutan sebelah, dan ia menghampiri Kak Nyet-Nyet dan berkata, Kak Nyet-Nyet, apakah di sini ada air? Lalu Kak Nyet-Nyet pun berkata, air di sini dijaga oleh para buaya. Wah, di sana juga dijaga. Capek aku. Lalu kata Kak Nyet-Nyet, ya sudah, mari kita istirahat dulu sambil cari kutu. Kepalaku gatal-gatal nih. Nanti kita cari air lagi. Mereka pun akhirnya asik mencari kutu. Gurihnya. Mereka pun berbaris mencari kutu dengan akrabnya. Lalu tiba-tiba Kak Nyet-Nyet berkata, hai lihat. Dan teman-temannya pun melihat ke arah pinggir sungai. Dia berani minum di sana. Ternyata ada Buba yang sedang minum air di pinggir sungai. Lalu kata Buba, untung Paman Kabu sedang tertidur. Lalu Kak Nyet-Nyet dan teman-temannya menghampiri Buba. Kak Nyet-Nyet dan teman-temannya minum air sungai bersama-sama, dan mereka pun merasa senang dan merasa segar, dan mereka berkata ngak-ngak, nguk-nguk, ngak-ngak, nguk-nguk, sehingga timbul suara bising. Sehingga suara bising itu membangunkan Paman Kabu dari tidurnya, dan Paman Kabu pun marah dan ia berkata, kurang ajar kau. Lalu para monyet pun terkejut, mereka berlari tunggang langgang. Begitu pula Buba dikejar oleh Paman Kabu. Hei, jangan lari kau Buba. Buba pun lari dengan kencangnya dan ia mengeluh, gara-gara monyet-monyet itu aku yang kena. Buba menghampiri Ancil yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Semua hewan berkumpul, mereka berkeluh kesah sambil mencoba cari jalan keluar. Dan Tupai pun berkata, air kelapa pun sudah habis. Ancil pun mendapat akal. Hai Tupai, bawakan Ancil beberapa kelapa yang sudah kosong. Ancil akan mulai bekerja. Lalu Ancil berkata, kalian tunggu di sana yang tidak ada penjaganya. Nanti Ancil akan melempar buah-buah ini. Lalu dalam hati Ancil berkata, pokoknya Ancil harus berhasil. Lalu Ancil menuju tepi sungai dan pura-pura tidak melihat Paman Kabu. Lalu ia segera mengobati rasa hausnya dan ia pun mulai minum air sungai itu. Paman Kabu tampak marah sekali.
melihat tingkah Ancil yang secuek itu, dan ia pun berkata, "Dia, berani-beraninya kau, Cil. Dendamku belum hilang, kau nggak boleh minum di sini." Lalu Ancil berkata, "Aduh, Paman, apa kabar Paman?" Paman Kabu pun semakin marah. "Pergi kau, jangan dekat-dekat sungaiku." Lalu Ancil bilang, "Oh, mengapa punggung Paman yang indah itu tak terawat, tertutup lumpur Paman?" Lalu kata Paman Kabu, "Sudah, pergi sana, jangan banyak bicara." Lalu kata Ancil, "Betul Paman, sejak lama Ancil mengagumi kulit Paman." Lalu Paman Kabu pun berpikir, Lalu kata Ancil, "Sayang, musim kemarau ini kulitmu menjadi jelek. Raja Buaya harus keren dong." Paman Kabu pun berpikir, "Betul juga ya, Raja Buaya harus keren." Lalu kata Ancil, "Bolehkah Ancil membersihkan punggung Paman sampai hujan tiba Paman?" Lalu kata Paman Kabu, "Ya deh, boleh. Ayo, naiklah ke punggungku." Maka Paman Kabu pun menggendong Ancil, dan Ancil pun berkata, "Nah, bawakanlah sabut kelapa ini untuk menggosok punggung Paman. Pergi ke tengah yang banyak airnya ya Paman." Dan mereka pun sampai di tengah sungai, dan Ancil berkata, berhasil juga akhirnya. Dan Kabu pun terlena. Ancil pun menggosok punggung Paman Kabu, dan ia pun bernyanyi, "Boboklah bobok, Paman Kabu bobok. Kalau tidak bobok, digigit nyamuk." Dan tak lama Paman Kabu pun tertidur. Selagi Paman Kabu tidur, Ancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia minum air sungai sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan rasa hausnya, dan tak lupa ia mengisi buah-buah kelapa dengan air sungai itu, dan ia lemparkan kepada teman-temannya yang berada di pinggir sungai. Teman-teman Ancil pun merasa senang, dan Kak Nyat-Nyat pun terteriak, "Hore, kita dapat air!" Dan Paman Buba pun membagikan teman-temannya minum, dan ia berkata, "Sabar, kita harus membaginya dengan adil." Demikianlah Ancil bekerja setiap hari, menggosok punggung Paman Kabu sambil bernyanyi, "Boboklah bobok, Paman Kabu bobok." Hingga teman-temannya pun dapat minum air sungai setiap hari. Dari kejauhan Paman Maung mengintip dan berkata, "Mengapa mereka tidak loyo dan lesu lagi?" Ternyata mereka sedang pesta minum air sungai. Tiba-tiba Kuyak berkata, "Hei, lihat, itu mendung." Lalu Kelinci pun senang sekali, dan ia berkata, "Hore, hujan akan datang." Lalu ia melempar buah kelapa itu, sehingga buah kelapa itu meniban kaki Paman Maung, dan Paman Maung pun merasa kesakitan. Lalu ia berteriak, "Wow!" Sementara itu, di tempat Kabu, Ancil melihat ke atas. Ada mendung. Lalu ia berkata, "Paman, Ancil capek. Bawa Ancil ke tepi ya Paman." Lalu Paman Kabu pun menggendong Ancil ke tepi sungai. Tiba-tiba hujan turun, dan Ancil pun berteriak, "Hore, hujan datang!" Lalu Ancil pun melempar buah kelapa yang sedang dipegangnya, dan buah kelapa itu menimpa kaki Paman Kabu. "Buk!" Paman Kabu pun berteriak, "Au!" Lalu Paman Kabu pun tersadar. "Jadi kau menipuku, kau mencuri air sungaiku ya?" Lalu Ancil pun berkata, habis Paman pelit sih." Oke teman-teman, ceritanya udah selesai. Jangan lupa ya, di like, share, dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Makasih, sampai jumpa lagi. Dah.